البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Oh, yang ini yang baru ya. Harganya berapa yang baru? 7. Itu belum datang apa? Yang bawah siapa? Yang bawah? Oh, langsung Abu Taslimnya. Oh, nggak ditinggal sama Noval atau siapa? Tak ada. Kenapa? Kita masuk ke Madah Sirah Al-Mustawar Rabi, level yang keempat. Berarti kita nak masuk muka surat berapa? Muka surat ke-9. Untuk yang sudah punya bukunya, Qal Al-Wahdatul Ula, juz yang pertama. Kita akan membahas 4 perkara di sini. Al-Isra, yaitu perjalanan di waktu malam. Al-Mi'raj, yaitu naik ke langit, naik ke atas. Ya jelas ke langit. Yang ketiga, fardus sholawatil khams, diwajibkannya sholat 5 waktu. Yang keempat, takdzibul musyrikina khabarul Isra, pendustaan kaum musyrikin tentang khabar Isra Mi'raj. Kenapa? Fardu, kewajiban, diwajibkannya sholat 5 waktu. Sekarang kita masuk ke muka surat 10. Qal ad-darsul awal al-Isra, pelajaran pertama yaitu Isra. Qal usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan. Isra itu artinya adalah apa? Perjalanan di waktu malam, yaitu diperjalankan di waktu malam. Allah tidak mengatakan saro tapi asro. Subhanalladzi asro bi abdih, maha suci zat yang memperjalankan hambanya. Kalau berjalan sendiri Nabi mampu tidak? Sampai ke Baitul Maqdis dalam 1 malam tak mampu. Ini di luar kemampuan manusia. Waktu itu belum ada Air Asia. Air Asia pun perlu berapa lama juga. Tetapi ini adalah kekuasaan Allah Ta'ala, Allah yang memperjalankan di malam hari itu. Makanya Nabi mampu melakukan itu karena Allah yang menetapkannya. Biruhihi wa jasadih, dengan ruh dan jasadnya. Ini akidah Ahlus Sunnah wa Jamaah, sesuai dengan yang ditetapkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir surat Al-Isra, untuk membantah orang-orang musyrikun yang mengatakan mungkin dengan roh saja, yaitu berarti apa? Alam mimpi. Kalau alam mimpi, orang mungkin mimpi pergi ke sana kemari, pergi ke entah kemana ya, mungkin ya ke kutub utara, atau mungkin malah pergi ke planet mana sesuai hayalan-hayalan. Atau betul-betul mimpi, namanya mimpi, bukanlah sesuatu yang aneh, tetapi ini dengan ruh dan jasad, yaitu dalam situasi terjaga, bukan tidur. Lailan, ini sebagai dzarfuz zaman, yaitu memang di malam hari. Minal masjidil haram, dari Masjidil Haram. Yang paling kecil siapa berarti sekarang? Abdurrahman ke Abdul Fatah? Abdul Fatah. Apa kayak peci yang betul tuh? Tayyib. Masjidil Haram di mana? Kuala Perlis? Ayo, di Mekah, betul. Ilal Masjidil Aqsa bi Baitil Maqdis, sampai ke Masjidil Aqsa di wilayah yang namanya Baitul Maqdis. Abdurrahman, Baitul Maqdis di mana? Mana? Mesir. Oh, iya. Mana? Persian. Palestina. Palestina, betul, di Palestina. Ayo. Qal alal buraq, di atas kendaraan yang namanya buraq. Buraq sesuai namanya, barqun artinya adalah kilat. Memang gerakannya bagaikan kilat.
Wa huwa ya. Masjidil Aqsa. Iya. Oh, ini kedai Yuska. Mana yang paling antik? Baik. Qal wa huwa dabatun abiyat, yaitu hewan yang berwarna putih. Tawil, dia panjang. Fauqal himar, dia lebih besar daripada keledai, tapi dunal bagol, lebih kecil daripada bagol. Bagol sendiri apa? Dia peranakan, kacukan dari kuda dan keledai, namanya bagol. Tayyib, kalau dia jenisnya hewan seperti ini, berarti dia kakinya berapa? Iya, jelas kakinya 4 ya. Bukan jenis kaki 1000, bukan. Tayyib. Apakah dia punya sayap? Wallahu alam. Bukan mustahil dia punya sayap, sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Rasulullah bertanya, kenapa kudanya ada sayapnya? Lalu dia mengatakan, bukankah buruk ada sayap? Lalu Rasulullah gelak, Rasulullah tertawa, mengisyaratkan memang itulah kenyataannya, insya Allah. Kemudian yadau hafirahu inda muntaha tarfih. Dia meletakkan hafir itu adalah kaki depan di penghujung dari tarf. Tarf di sini maksudnya adalah yaitu pandangan mata. Kita kalau memandang kira-kira berapa kilometer? Mungkin 2 atau 3 kalau tempatnya lapang. Nah, dia meletakkan kaki langsung sejarak itu. Begitu melompat, boleh jadi akan mencapai 2 km, 3 km atau lebih, tak tahu. Dia buruk. Kita lihat catatan kaki, muntaha nazarih, penghujung dari, yaitu hujung terjauh dari pandangan mata. Jadi menunjukkan kelajuan yang hebat, sekali lompat sejauh itu. Baik. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam farabatuhu bil halqah. Kemudian aku tambatkan dia, aku ikat dia pada al-halqah. Halqah adalah gelang besi. Boleh dari gelang jenis lain, mau besi kah, mau tembaga, tak masalah. Allati yarbitu bihal anbiya, yang mana para nabi mengikatnya. Menunjukkan para nabi zaman dahulu juga mengendarai buraq sesuai yang Allah izinkan. Farobatuhu, fa artinya maka, robatuhu aku mengikatnya, menambatkannya. Jadi apa? Ini diringkas. Begitu Nabi menaiki kendaraan itu, kemudian apa? Berangkat. Nah, setelah itu sampai di hadapan Masjidil Aqsa, hadapan apa? Baitul Maqdis. Kemudian kendaraannya diikat. Seperti kebiasaan orang di masa itu kalau membawa kuda atau keledai atau apa itu, atau mungkin unta, ya setelah itu diikat biar tidak pergi ke sana kemari. Kalau tidak diikat, tak tahu kita nanti keledainya pergi shopping kah, pergi apa, tak tahu. Nah, diikat baik-baik. Shopping di rumput. Baik. Summa dakhaltul masjid, kemudian saya masuk ke dalam masjid. Fa shallaitu rakaatain, saya mengerjakan sholat 2 rakaat. Dohirnya sholat apa ini? Ya. Sudah sampai subuh, belum naik ke langit, ya. Sholat duha. Kita di malam, ya. Apa? Ya, memang sholat sunnah. Sholat sunnah apa kemungkinannya? Iya, tahiyatul masjid, kata para fuqaha, untuk menghormati masjid, betul. Ada riwayat sahih dari apa? Hudzaifah, beliau mengingkari bahwasanya Nabi SAW sholat 2 rakaat di dalam Baitul Maqdis itu. Tapi hadisnya sahih, hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Ini menunjukkan waktu itu Hudzaifah mungkin belum sampai kepada beliau hadis ini. Di masa hidupnya beliau, tak masalah. Disebutkan oleh Imam Al-Wadi'i di dalam Al-Jami'us Shahih, di riwayat yang lain, kalau tak salah riwayat Imam Ahmad, hadis Anas bin Malik, yaitu tatkala Jibril mendatangkan buraq kepada Nabi SAW sebelum berangkat, tahu-tahu ketika hendak dinaiki, buraqnya tak mau karena belum kenal.
belum jinak kepada Nabi. Jinak benar istilahnya, jinak. Maka ketika dia membangkang, langsung dipukul kepalanya oleh Jibril. Tahukah kamu siapa yang hendak menaiki engkau? Ini orang terbaik di dunia. Oh, langsung dia berpeluh. Oh, paham dia diajak bicara oleh malaikat Jibril. Hadisnya sahih di dalam Jami'us Sahih punya Imam Al-Wadi'i. Ya namanya belum kenal. Baik. Kemudian summa kharajtu. Selanjutnya saya keluar. Setelah selesai sholat kemudian keluar. Fa'atani Jibril. Selanjutnya Jibril mendatangi saya bi'ina'ain, dengan membawa 2 bejana. Fi ahadihima laban wa fil akhar khamar. Di salah satunya ada susu dan yang lainnya ada khamar. Kenapa? Atani, mendatangi saya. Ata artinya datang. Ata bi'ina'ain, datang membawa 2 bejana. Yang satu susu, yang satu khamar. Iya. Entah khamar tiger kah, khamar apa tak tahu. Zaman itu tak tahu. Faqal ikhtar ayyahuma syi'. Jibril mengatakan, pilihlah mana yang engkau inginkan dari 2 minuman ini, sesukamu. Fakhtartul laban. Maka saya memilih susu. Jelas kita semua suka susu ya, insya Allah. Yang penting apa? Bukan susu yang terlalu banyak asidnya. Kalau banyak asidnya kurang baik untuk kesehatan. Yang banyak asidnya susu apakah biasanya? Susu lembu itu ya, asidnya banyak. Tapi kalau kambing, asidnya dia alkali, bagus dia ya. Syi'ta, engkau sukai, engkau inginkan. Mana yang engkau inginkan? Susu atau khamar? Thayyib. Faqala Jibril, maka Jibril mengatakan, alhamdulillahilladzi hadaka lil fitrah. Segala pujian untuk Allah yang membimbingmu kepada fitrah. Jadi Nabi memilih, walaupun ini sesuka hati Nabi, tapi ini hidayah dari Allah, taufik, agar memilih yang baik. Jadi fitrah manusia suka susu. Ya, bayi ketika lahir kan yang dicari susu kan, bukan EBC. Mana mau dia EBC. Dia akan mencari susu. Baik. Ini adalah fitrah manusia. Ya. Fakhtartu, maka saya memilih. Tak apa, untuk biar tahu terjemahan boleh bertanya, tak masalah. Kemudian lau akhadtal khamar, seandainya engkau mengambil khamar, ghawat ummatuk, ghawat asalnya dari ghawa, kemudian ada tak-taknya jadi ghawat. Umatmu akan tersesat. Ini aja masih banyak kan yang suka minum khamar, suka mabuk, suka fly. Di Yaman, di jalan-jalan kita lihat orang suka fly pakai apa itu daun, bukan daun bayam. Iya, dia daun kot. Nauzubillah. Ya, sejenis ganja yang betul-betul memabukkan, kot. Dan orangnya memang mabuk jadinya karena makan macam itu. Itu aja masih banyak yang seperti itu. Apalagi kalau Nabi memilih khamar, semuanya akan bilang, oh ini sunnah Nabi minum khamar, bahaya. Nah, kalau orang kafir ya jelas lihat seakan-akan bebas saja minum khamar karena memang mereka sesat jauh ya. Hadaka, memberimu hidayah, memberimu petunjuk. Baik. Wa qad dzakarallahu dzalika fi Al-Qur'anil Karim. Dzalika kembali ke apa? Masalah Isra. Allah menyebutkan masalah Isra di dalam Al-Qur'anil Karim. Faqala subhanahu wa ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci zat yang memperjalankan hambanya di malam hari. Kata para ulama ahli tafsir, kalau ayat dimulai dengan subhana, ini lit ta'ajjub, yaitu merasa kagum. Gimana Allah mengagumi diri sendiri? Maksudnya adalah agar kita kagum. Jelas Allah Maha Kuasa, tapi agar kita kagum kepada Allah Ta'ala. Dan memang Allah Ta'ala layak untuk dikagumi. Dan dia memang apa? Suka untuk dipuji. Memang dialah yang layak dipuji. Zat yang memperjalankan hambanya. Ada orang-orang kafir mengatakan cerita ini sekedar cerita hayalan. Mana ada manusia mampu perjalanan selaju itu dengan kelajuan seperti kelajuan cahaya. Niscaya apa? Badannya akan terbakar. Ya kalau terlalu laju, maka dia akan bertembungan dengan udara, nanti boleh terbakar.
Baik. Sekedar jet-jet pejuang saja kelajuannya paling berapa? Yang paling hebat mungkin 3 kali kelajuan suara. Kelajuan suara itu berapa? 340 meter per saat, per detik. Sudah laju sangat-sangat. Nah, 3 kali lipat itu masih jauh dari kelajuan cahaya. Itu aja suaranya mengerikan karena bertembungan, berbenturan dengan udara. Gimana kalau kelajuan cahaya? Badan boleh terbakar. Pernah lihat batu yang dilempar dari langit itu, meteor? Kenapa terbakar macam itu? Karena berbenturan dengan udara. Bagaimana dengan manusia yang badannya lembut-lembut macam ini? Bagaimana tidak terbakar? Nah, itu akal-akalannya orang kafir. Tapi jawabannya sudah ada di sini. Subhana, Maha suci Allah. Kalau Allah yang memperjalankan, NASA tak akan mampu apa-apa. Kalau Allah sudah memperjalankan, Nabi tak perlu pakai baju-baju aneh-aneh itu, baju apa namanya, baju astronot, baju kosmonot atau apa aja istilahnya itu. Baik, apalagi sekitar pakai jaket kulit, tak perlu itu semua. Karena Allah yang memperjalankan, Allah yang melindungi nabinya. Baik, memperjalankan hambanya lailan pada suatu malam. Baik, minal masjidil haram, dari Masjid Al-Haram. Dikatakan haram karena diharamkan di situ segala jenis maksiat dan keburukan. Maka dikatakan apa? Haram artinya suci. Tanah haram, tanah suci. Masjid Haram, masjid suci. Jelas semua masjid disucikan, tetapi ini paling suci. Ilal Masjidil Aqsa, ke Masjid Aqsa. Dikatakan Aqsa karena dia yang paling jauh. Paling jauh bagaimana? Paling jauh dari bumi, paling dekat dengan langit menurut cerita di masa lalu. Yaitu di seluruh permukaan bumi yang paling dekat dengan langit adalah Masjidil Aqsa. Menurut ceritanya dulu-dulu, tak tahu bagaimana polanya. Ini sekedar istilah dan nama. Alladzi barakna haulah, yang mana kami memberkahi di sekelilingnya. Di sekeliling Masjidil Aqsa itu diberkahi. Makanya tanaman yang paling tanaman tin dan zaitun yang paling subur ada di Palestina sana. Makanya orang-orang Yahudi memang sangat rakus ingin mendapatkan tempat itu. Tapi insya Allah mereka akan terkalahkan suatu saat nanti. Baik. Bagaimana Masjidil Haram tidak diberkahi kah? Oh, ada doa bagus untuk dari Nabi Ibrahim. Pasti diberkahi Masjidil Haram. Baik, linuriyahu, untuk apa kami memperjalankan dia itu di malam hari itu? Untuk kami perlihatkan kepadanya min ayatina, sebahagian dari ayat-ayat kami. Min di sini adalah tabaidiyah, sebahagian. Kalau min yang tadi, minal Masjidil Haram, ini minnya dikatakan apa? Ibtida'il ghayah, permulaan dari suatu penghujung. Min. Ini ada 2 min, masya Allah, dalam satu ayat ada 2 min yang berlainan fungsinya. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Ayat ini bicara masalah Isra. Kalau masalah Mi'rajnya di dalam ayat yang lain nanti, dalam surat apa itu? Dalam surat An-Najm. Nah, itu membahas masalah Mi'raj. Tapi untuk yang surat Al-Isra membahas masalah Isra-nya. Baik. Iya, kenapa? Barakna, kami memberkahi, barakna. Memberkahi, menambahkan kebaikan terus-menerus. Baik, kelanjutannya di masa hadapan insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Ayat daras kedua belum? Oh, pengen cepat pulang pula. Walhamdulillahirabbil alamin.